Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di saluran AP News Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih. Ini tamunya masih muda-muda, masih fresh. Kelompok yang sebenarnya kalau di Indonesia ini cukup ditakuti oleh penguasa karena mereka adalah para mahasiswa. Selamat datang di studio AP News Channel. Heri Kurnia, Ketua Umum HMI Pekanbaru. Selamat sore, Bang. Ya, selamat sore Heri. Sehat-sehat saja? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Amir Arifin Harahap, Presiden Mahasiswa Unila sekaligus Korpus Badan Eksekutif Mahasiswa Seriau. Siap, Bang. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Amir. selamat sore, Bang. Sehat, Mir? Alhamdulillah, Oh sehat. ya, ini Corona sedap pun nih. kita harus semangat nih, Bang. Ya, walaupun sekarang kondisinya COVID, terus kampus juga secara hari-hari belum normal ya, aktivitas Belum, perkuliahannya Masih daring, Bang. masih daring ya. Kuliah melalui Ya, jaringan semua. ini barangkali kutukan bagi makhluk milenial karena selama ini lebih sering main gadget gitu ya. Iya. Tiba-tiba Allah memutuskan bahwa oke, mulai hari ini kalian akan lebih banyak lagi main gadget gitu. Ya, kuliahnya pun daring online ya. Oke, tapi kali ini kita nggak membahas soal kuliah online. Ini kita akan bincang-bincang tentang peran mahasiswa terkait dengan persoalan-persoalan sosial dan penegakan hukum di Riau ataupun di Indonesia pada umumnya, ya. Nah, tadi saya sempat singgung bahwa kelompok mahasiswa ini termasuk kelompok yang punya kekuatan lah ya kalau kita bilang dalam sejarah negara ini. Mahasiswa ini pernah dikenal sebagai atau dalam setiap momen perubahan yang fundamental di negara ini, mahasiswa tuh ngambil peran. Ada peristiwa Mahari, itu ada mahasiswa juga. Kemudian pada waktu reformasi mahasiswa juga. Nah, sekarang ini juga ada harapan. Kalau saya sering ketemu dengan masyarakat itu, sering bertanya begini, kok kayaknya mahasiswa sekarang nggak kayak mahasiswa dulu ya Pak? Wah, ini nampaknya perlu dijawab oleh teman-teman mahasiswa yang aktif di organisasi dan pergerakan. Nah, saya ingin tanya dulu lah ke Amir. Siap, Bang. Ya, selaku Presiden Mahasiswa Unggak dan Korpus BEM Seriau. Sebenarnya apa sih yang terjadi di kalangan mahasiswa? Apakah benar anggapan bahwa mahasiswa sekarang nggak semilitan dulu, Mir? Ya, saya kira memang kalau itu pertanyaannya, Bang. Kalau fakta realnya memang mahasiswa kita yang sekarang ini dengan aktivis-aktivis mahasiswa kita yang dulu itu memang bisa dikatakan berbedanya itu dari segi mahasiswa hari ini lebih minim yang menjadi aktivis. Nah, kenapa? Karena memang ada semacam doktrin bahwa menjadi seorang aktivis mahasiswa itu akan terkendala di kuliahnya, nilai IPK-nya rendah, kemudian lama wisuda. Padahal tidak, seorang aktivis juga bisa untuk wisuda cepat gitu, mendapatkan nilai yang bagus gitu. Nah, jadi militansinya itu terletak di situ. Nah, jadi partisipasi sebenarnya, Bang, partisipasi. Jadi partisipasi mahasiswa itu menjadi seorang aktivis itu berkurang. Oke. Nah, itu karena memang mindset yang dibangun itu juga ini dari baik di internal pendidikan kita, bahwa seorang mahasiswa itu dia sarjana, bagaimana caranya dia bisa untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, di situ kendalanya, sehingga mahasiswa itu berlomba-lomba ingin menyelesaikan studinya, mendapatkan nilai yang bagus agar dia nanti bisa dapat kerja gitu. Ya. Nah, jadi seolah-olah aktivis ini menjadi bukan pilihan yang tempat mahasiswa itu menyadari bahwa dia adalah memiliki peran agent of change dan agent of control itu gitu. Nah, kalau dari segi militansi, kita juga memang melihat bahwa kendala kita pada hari ini adalah soal persatuan. Nah, kenapa begitu? Karena sebenarnya bisa saja mahasiswa ini bergerak bahkan lebih dahsyat daripada dulu. Kenapa? Kalau dulu kan media belum ada. Ya. Sekarang kan media sudah ada. Artinya ruang demokrasi kita lebih terbuka luas. Ya. Nah, itu hasil dari penuntasan reformasi. Nah, yang jadi soal adalah bahwa jumlah kita ini banyak, namun sulit untuk menyatukan persepsi dalam gerakan yang sama gitu. Nah, itu sebenarnya Bang, kendalanya. Kalau Heri melihatnya seperti apa nih? Ya, kalau dari saya pribadi dari HMI Cabang Pekanbaru,
saya melihat ada upaya pelemahan ya dari pemerintah terhadap mahasiswa itu sendiri. Jadi ada momok ketakutan yang diwariskan pasca tahun 98. Ya. Yang pertama itu tentang pembatasan untuk kuliah strata 1 itu 14 semester. Kalau dulu tahun 98 itu tidak ada, Bang, sama sekali. Yang kedua tentang IPK. IPK di bawah 2 itu sulit untuk menyelesaikan studinya. Jadi memang ini menyebabkan terjadinya degradasi gerakan mahasiswa hari ini dari kalau dibandingkan pada tahun 98 itu sendiri. Ya, jadi kemudian sebenarnya kalau dibandingkan lagi secara spesifik, secara mental hari ini mahasiswa hari ini dan mahasiswa tahun 98 itu sebenarnya tidak ada beda. Yang hanya membedakan adalah ketakutan yang diwariskan oleh pemerintah hari ini lewat gerakan-gerakan yang coba dicampur tangani oleh pemerintah sendiri, orang-orang partai politik, pengusaha yang banyak bermain di kalangan kelompok mahasiswa untuk melemahkan gerakan itu sendiri sebenarnya. Menurut saya begitu. Jadi ada dua penyebab. Pertama di internal mahasiswa sendiri yang secara kemauannya untuk aktif di organisasi juga berkurang. Tapi ini juga disebabkan oleh faktor kedua, adanya upaya melemahkan dari baik itu pihak rezim kampus maupun penguasa di daerah dan di negara ini untuk membuat udah deh mahasiswa belajar aja ya, cepat tamat cepat kerja, biar kita aja yang tua-tua yang mikirin negara gitu ya. Tapi sejauh ini kalian melihat negara kita ini kayak apa sih sebenarnya kondisinya dari kacamata seorang aktivis? Apakah negara kita ini baik-baik saja atau justru lebih baik atau biasa saja, atau sebenarnya terjadi satu penurunan yang mengkhawatirkan kalau dari pandangan Heri gimana nih? Ya, jadi beberapa kali kita coba lakukan diskusi, memang kita bicara tentang kondisi hari ini. Dan hari ini memang ketakutan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu ketika beliau menjabat sebagai presiden, lawan kita hari ini bukan penjajah lagi, tapi bangsa ini. Nah, jadi hari ini sebenarnya sudah mulai terjadi. Dari apa? Contoh salah satunya pembungkaman demokrasi. Teman kami dari Ambon itu baru tadi malam diculik oleh sekelompok preman, dan ini adalah bentuk upaya pelemahan yang terjadi. Nah, jadi kita tidak lagi mengenal demokrasi. Demokrasi itu hanya nyanyian yang dilontarkan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Cuma pada prakteknya itu benar-benar nonsens, benar-benar kosong. Jadi kita melihat kegamangan hari ini yang terjadi pada rezim hari ini. Ketika kita mulai bersuara, ketika kita mulai berjanji, ketika kita mulai melakukan pergerakan, upaya-upaya yang dilakukan semua dilakukan oleh rezim ini. Dari mulai melakukan upaya preventif untuk melemahkan gerakan, untuk mengancam atau bahkan melakukan tindakan-tindakan premanisme itu sendiri. Jadi saya melihat kondisi bangsa ini memang sedang tidak baik-baik saja, karena memang dari apa yang kita lihat dari kacamata HMI itu sendiri, memang kondisi hari ini lebih buruk pada demokrasi rezim sebelumnya. Oke. Kalau Amir sendiri pernah nggak mengalami tadi ancaman, intimidasi ketika melakukan protes, kritik atau aksi-aksi sampai sejauh ini? Kalau ancaman itu bisa dikatakan setiap gerakan itu ancaman pasti ada, Bang. Ya kan? Teror itu pasti ada, pasti terjadi. Nah, dan kita mengerti settingan itu dari mana, kita mengerti tuh. Nah, muaranya dia dari mana? Asal muasalnya itu dari siapa? Itu kerjaan siapa kita ngerti, Bang. Nah, bahkan tidak cuma sampai di situ. Bahkan pada waktu kita menyuarakan ya Pak Kamarek di Kejati Riau, sebenarnya konteks yang kita demo pada waktu itu di Kejati Riau adalah bukan konteks untuk menyuarakan Pak Kamarek semata, tidak. Nah, Pak Kamarek itu kita jadikan sebagai sampel, itu konteksnya Bang demo kita penegakan hukum Karhutla. Nah, yang kita lihat pada waktu itu adalah Karhutla ini ya, penegakan hukumnya itu lebih tajam dia kepada masyarakat kecil yang diduga dia itu adalah sebagai pembakar. Nah, padahal dia itu disuruh, bahkan dibayar. Itu pernyataan dari Pak Doni Manardo. Kita 2 kali dalam pertemuan dengan Pak Doni Manardo di Riau. Ketika dia di Riau, pertama kita di
Gedung Serindit yang di kediamannya Pak Gubernur, dan yang kedua kita itu waktu mau apel siaga itu di Gedung Melati kantor gubernur. Nah, beliau berulang kali menyampaikan di situ bahwa masyarakat itu ketika beliau melakukan konsolidasi dengan kepala desa di Kabupaten Bengkalis, dia bertanya, betul nggak masyarakat itu membakar lahan? Betul. Cuman masyarakat menyampaikan, tapi kami disuruh dan dibayar. Nah, pada waktu itu kita minta Pak Doni Manardo coba mengungkap siapa yang menyuruh dan siapa yang membayar. Yang kita kejar adalah aktor intelektualnya gitu, yang menyuruh ini kan, yang penyandang dananya ini. Akhirnya pada waktu itu kita demo, kita kritisi Kejati Riau, kita mintanya itu Kejati Riau juga harus berani untuk menetapkan dan memproses hukum korporasi dan cukong tanah. Ya kan, yang memiliki kepentingan dalam setiap momen karhutlah. Nah, pada waktu itu satu anggota kita dipukul kepalanya, bocor sampai 4 jahit. Kita bawa ke Walbros, kita jahit, lalu kemudian kita kasih motivasi, dan beliau juga mengatakan korban tadi itu bahwa itulah bagian dari perjuangan. Nah, itu potretnya sebenarnya, Bang. Maka memang ancaman itu nyata, bahkan penganiayaan itu pun nyata gitu. Mungkin kasus-kasus lain juga masih terjadi. Artinya bahwa ruang demokrasi kita memang sedikit agak terbuka. Nah, demokrasi itu hanya dimaknai pasca reformasi adalah demokrasi sesuai dengan keinginan pemerintah. Nah, begitu kita berdemokrasi sesuai dengan hakikat kita sebagai mahasiswa itu sulit. Artinya bahwa di rejim reformasi atau di Orde Baru itu kan terjadi juga penganiayaan, pengancaman, hal-hal seperti ini. Dan ternyata kita tuntaskan reformasi itu masih terjadi. Nah, maka tadi kalau menyambung kondisi bangsa kita ini, saya melihat kacamatanya itu titik nolnya untuk membandingkan itu adalah dari reformasi. Beberapa mandat reformasi itu termasuk otonomi daerah. Nah, kita lihat apakah pembangunan daerah baik di pelosok-pelosok daerah itu sudah merata apa belum. Nah, otonomi daerah itu. Nah, kita lihat kan sekarang jalan tol yang banyak, Bang. Nah, kalau pembangunan jalan, misalnya ada pembangunan jalan di Bunut, di Pelawan, Bunut, Teluk Meranti, ya kan? Di sana itu luar biasa, Bang. Segini, selutut lumpurnya. Tidak diperbaiki sampai sekarang, padahal kita punya jalan tol untuk Pekanbaru, Dumai gitu. Nah, jadi kalau menurut kita bahwa mandat dari amanah reformasi itu ya kalau kita bandingkan dengan kondisi negara hari ini sangat jauh gitu. Malah bangsa kita tidak baik-baik saja, hutang juga kan luar biasa. Ya, artinya pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah ini sesungguhnya masih mengandung prinsip ketidakadilan terhadap masyarakat yang di bawah sesungguhnya. Betul. Jadi yang kita lihat seperti pembangunan tol ini kan akan mengakibatkan konflik antara negara dengan rakyatnya. Misalnya nih di jalan tol Pekanbaru Dumai. Nah, kabarnya akan diresmikan dalam jangka dekat ini beberapa hari ini oleh Pak Presiden Jokowi kan. Cuman ada di sana fakta yang membuat kita itu sangat janggal melihatnya, bahkan lucu gitu. Kenapa? Pembangunan jalan tol itu tentu kalau dia tanah masyarakat, dia kan harus diganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Nah, ada di sana masyarakat yang mengadu kepada kita kawan-kawan mahasiswa. Masyarakat itu sampaikan, ini tanah kami, tapi ganti ruginya diberikan kepada warga yang berdomisili di Kabupaten Kampar. Padahal itu kondisinya di Kandis dan di Minas gitu. Nah, ini kan kacau gitu. Nah, kita tidak mengatakan bahwa jalan tol itu tidak penting, bukan. Tapi kita mau jalan tol itu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran gitu. Memang diuntungkan secara geografis, Dumai itu diuntungkan ketika ada jalan tol itu karena mereka adalah kota industri gitu. Namun untuk melanjutkan persoalan itu, tujuan yang baik itu mesti juga dilakukan dengan cara-cara yang baik. Jangan ada masyarakat yang dirugikan, apalagi masyarakat kecil. Itu yang kita maksud gitu. Letak ketidakadilannya di situ. Masih ada tadi saya baca di media warga yang menuntut ganti ruginya belum dibayarkan di kasus jalan tol tersebut. Dan memang potret lain dari pembangunan infrastruktur yang digembar-gemborkan itu masih banyak faktanya jalan-jalan di Provinsi Riau yang sangat memprihatinkan. Ada di Cipang kanan, Cipang kiri kalau nggak salah di Rohul itu juga. Itu pernah kita perjuangkan tuh, Bang. Masih juga belum di daerah Bengkalis juga masih banyak, Meranti juga masih banyak. Ya, oke. Mahasiswa
sering menyuarakan persoalan-persoalan korupsi kalau saya lihat demo-demo kalian lakukan di Riau ini. Apa tanggapan kalian dengan penegakan hukum korupsi di Riau sejauh ini? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau memandang dari perspektif gerakan mahasiswa hari ini, sebenarnya mahasiswa tidak hanya berbicara tentang korupsi, Bang. Kita juga berbicara tentang bagaimana kita melihat hutan-hutan kita yang sudah habis di Riau dibajak oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti aturan. Ya. Jadi hanya saja dalam pandangan lain, media-media menyoroti gerakan mahasiswa hari ini adalah tentang korupsi. Baik, kalau kita berbicara tentang korupsi, hari ini penegakan yang ada di Riau tentang korupsi ini sangat minim sekali. Saya tidak pernah dalam sejarah ketika saya bergerak di Pekanbaru, di Riau khususnya, saya tidak melihat adanya dari instansi hukum, Kajati Riau misalkan, memperlihatkan hukum yang dilakukan oleh pejabat eksekutif dan legislatif yang ada di Riau itu menetapkan statusnya sebagai tersangka. Hanya dipanggil, diperiksa, kemudian diam. Hanya dipanggil, diperiksa, kemudian diam. Dan itu selalu terjadi. Berulang kali. Jadi kalau kita berbicara tentang penegakan hukum, upaya penegakan hukum yang ada di Riau itu sangat jauh dari perkiraan kita. Kalau Kajati Riau berani menetapkan pejabat eksekutif Riau sebagai tersangka, saya sangat beri apresiasi yang sebesar-besarnya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita lihat ada pejabat daerah Provinsi Riau, Sekda yang pernah diperiksa oleh Kajati Riau itu sendiri, bekas dari pemerintahan ketika beliau memimpin di Kabupaten Siak. Nah, namun hari ini tidak ada. Kita tidak ingin berspekulasi terlalu jauh. Namun hari ini kita tidak melihat adanya komitmen yang dibangun oleh Kejati sebagai instansi hukum, walaupun ada instansi yang lain. Namun kita tidak melihat komitmen itu untuk penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap pejabat eksekutif yang ada di Riau. Jadi kita tidak mau adanya instansi hukum terlibat dalam penanganan kasus korupsi ini dalam tanda kutip yang mencoreng instansi itu sendiri. Jadi contoh yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, 3 jaksa dicopot atas pemerasan yang terjadi pada 64 guru yang ada di sana. Sekolah. Nah, jadi kepala sekolah. Jadi sebenarnya kita tidak pesimis, namun hanya saja hari ini di Provinsi Riau jauh dari kata layak dalam agenda pemberantasan korupsi, jauh dari kata kalau layak. Di level kabupaten kota gimana? Kalau di level kabupaten kota sama nggak potretnya? Sebenarnya memang kalau kita lihat ya grafiknya, angka korupsi di Provinsi Riau ini memang di kabupaten kota itu nggak bisa kita pungkiri juga gitu. Berapa kepala daerah kita kemudian yang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian berapa pejabat-pejabat di kabupaten kota kita yang ditetapkan sebagai tersangka juga. Nah, hal itulah kemudian yang kita lihat. Nah, jadi satu persoalan tadi saya sepakat dengan Ketum Heri yang menyampaikan bahwa di Kejati Riau itu memang pemanggilan itu sering terjadi. Namun kita lihat tindak lanjutnya itu endingnya masih ragu-ragu gitu. Masih jauh itu. Jadi memang yang kita lihat ibarat drama ini kayak sinetron bersambung ya, tersanjung 1 sampai 10 gitu ya. Iya, betul. Lama gitu ya. Iya. Dan akhirnya kan banyak publik menilai apa yang dilakukan oleh Kejati Riau ini, pemanggilan terhadap pejabat eksekutif yang disampaikan oleh Ketum Heri tadi, kemudian pejabat-pejabat yang lain itu di tingkat provinsi ini, orang jadi menilai bahwa Kejati Riau ini bermain secara politis gitu. Kenapa? Karena ini momennya dalam pilkada, momentum pilkada gitu. Nah, orang jadinya menilai itu. Nah, yang kita harapkan bahwa jika memang Kejati Riau benar murni ingin perang terhadap korupsi di Provinsi Riau ini, maka jangan sampai ya proses hukumnya itu kita nilai lamban gitu. Kita maunya ya kalau misalkan seperti kemarin kan sudah terjadi penggeledahan di Disdik kan, Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, sampai hari ini kita lihat tindak lanjutnya tidak ada.
Nah, bukan tidak ada, tapi kita lihat bahwa Lamban nggak sekali. sesemangat dulu lagi gitu. Bahkan kemarin itu kan ada apa namanya, dia jadi tahanan kota ya dengarnya. Apa namanya tuh, bahwa ada jaminan dia nggak ditahan gitu. Akhirnya dicabut lagi oleh Kejati Riau. Itu yang pertama. Yang kedua, di Kota Pekanbaru misalnya, akan ada kemarin dugaan korupsi video wall. Videotron. Iya. Videotron ya, Video wall. Videotron. Iya kan? Iya. Nah, kabarnya sekarang itu sudah di SP3 oleh Kejati Riau. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar juga. Jarang-jarang loh Kejati Riau kok berani nih dalam kondisi dia sedang apa namanya mengejar pelaku-pelaku dugaan tindak pidana korupsi, pada saat yang sama juga di Kota Pekanbaru pelakunya di SP3. Ini mesti juga menjadi pembahasan gitu. Ya kan? Kita harus tahu juga dari segi apa sih kemudian gitu. Kalau dikembalikan kerugian negara ini, yang dirugikan di kerugian negara dia kembalikan, lalu kemudian itu kan secara otomatis tidak menghilangkan tindak pidana korupsinya. Kenapa? Berbedanya undang-undang tindak pidana korupsi yang lama dengan yang baru ini adalah ketika dikembalikan ke uang kenegara, kerugian negara, dia tetap bisa untuk dieksekusi gitu. Nah, hal ketiga misalnya terjadi di Kuansing, ya kan? Di dinas pertanian Kuansing itu ada pembagian bibit sawit unggul ya, ya kan? Dan kemudian seng bergelombang. Nah, itu kita baca, kita lihat dari temuan BPK, itu merugikan negara sekitar 3 miliar, 2,1 M. Nah, sampai hari ini itu sempat juga kita bersuara kemarin itu, kita coba angkat ke media. Nah, kita lihat bahwa kasus itu, bahwa bibitnya itu ada statement juga dari Wakil Bupati Kuansing, ya kan, Pak Halim pada tahun 2017 di Riau Terkini medianya kalau tidak salah, menyampaikan, ya, dia menyampaikan bahwa bibit unggul itu palsu, artinya itu bukan bibit unggul gitu loh, bibit sawit itu yang akan dibagikan ke masyarakat. Nah, kata dia kalau dikejar nih, ya kan, tetap dilaksanakan, maka Kadis Pertanian Kuansing itu bisa masuk penjara gitu. Dan setelah kita analisis dari temuan BPK itu, ternyata yang pertama itu memang bibitnya itu dibagikan tidak tepat sasaran. Nah, kemudian yang kedua juga sengnya itu juga tidak tepat sasaran, bahkan tidak sesuai dengan spek. Ya kan? Artinya di sini merugikan negara itu tadi diduga oleh BPK itu 2,1 M. Nah, ini harus bertanggung jawab pejabat terkait gitu. Nah, temuan BPK kan bisa dijadikan sebagai alat bukti. Landasan kita, awal ya. Landasan. Kita akan kejar itu. Gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa ada satu pertanyaan yang kadang-kadang mengganjal di kita. Kenapa ya pejabat-pejabat kita ini kok nggak jerah-jerah korupsi gitu? Pernah nggak terpikir oleh kalian gitu? Ya. Jadi kalau melihat dari fenomena yang terjadi, saya pun sebenarnya cukup kesal dengan pejabat-pejabat yang di daerah maupun pusat. Ini udah dipanggil berulang kali, cuma dalam perspektif lain ini kok pejabat nggak jerah-jerah. Sebenarnya ini orang nggak takut penjara atau bagaimana? Nah, jadi ada kelas-kelas yang kita lihat, bahkan dalam penegakan hukum itu sendiri ada yang di tingkat VVIP, kemudian standar atau low mungkin. Tergantung pesanan ya. Tergantung pesanan sesuai harga. Jadi memang kalau kita melihat dari fenomena tersebut, mungkin ini bisa menjadi jawaban sebenarnya kenapa pejabat hari ini tidak mau jerah. Kita lihat dari penegakan hukum yang ada di Korea sana. Kalau misalkan pejabatnya itu melakukan tindak pidana korupsi, itu nyawanya terancam. Bahkan bisa sampai dihukum mati. Nah, jadi kalau di negara Indonesia, di Riau itu sendiri, ini sudah dipenjara, ini malah nggak jerah, malah korupsi lagi malah. Nah, jadi kalau melihat dari sudut pandang itu, kita sebenarnya cukup sayangkan pejabat yang immoral, tidak memikirkan tentang keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, bahkan menjadikan masyarakat miskin, petani miskin sebagai objek untuk mereka korupsi, untuk buat program yang kemudian korupsi seperti di Kuansing itu ya, dugaannya seperti itu ya. Iya, jadi kita sangat sayangkan pejabat-pejabat kita ini yang kurang moralitasnya terhadap berbicara tentang kesejahteraan dan keadilan itu sangat jauh sekali. Kita cukup kesal sebenarnya ketika mereka melakukan ini momentum 9 daerah pilkada. Gimana nih kalian melihat ini pilkada banyak ini? calon-calon yang muncul dari jagoan partai-partai itu sendiri. Mereka berjanji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan memberikan keadilan pada seluruh masyarakat. Pokoknya kalau udah musim pilkada kampanye, wah manis banget lah ya. Ya, kita tahu sendiri apa yang disampaikan sebenarnya ketika kampanye itu terjadi. Namun yang dalam momentum kali ini kan ada sedikit perubahan model kampanye sebenarnya akibat corona yang hari ini terjadi. Namun
mungkin janji-janji itu juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan pada pilkada-pilkada sebelumnya, dan ini sebenarnya menjadi catatan kepada partai politik itu sendiri agar benar-benar melihat sosok jagoan yang diusung ini menjunjung moralitas tidak, malu tidak ketika berbuat salah, malu tidak ketika melakukan korupsi. Sebenarnya itu yang harus lebih dipertontonkan oleh partai politik, jangan hanya ketika melihat popularitasnya saja. Popularitas kemudian uangnya. Iya, uangnya. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal begitu yang sampai hari ini menyebabkan kenapa banyak pejabat daerah itu melakukan korupsi, karena untuk mengambil rekomendasi dari partai politik pun kita tahu sendiri tidak ada yang makan siang gratis. Iya. Walaupun banyak partai-partai politik yang bernyanyi rekomendasi gratis katanya, asalkan ada ketokohan yang dimunculkan oleh calon-calon kepala daerah itu sendiri. Saya pikir begitu, Bang. Kalau Amir melihat calon-calon yang muncul ya dalam perspektif kaitannya dengan semangat anti korupsi, Amir melihat partai-partai politik di Riau ini sudah menunjukkan semangat itu enggak? Kalau dilihat dari profil calon-calon ya. Ya. Jadi kalau kita bahas korupsi itu dari perspektif politik, memang masalahnya itu ada di instrumen politik kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang awal mula korupsi itu terjadi, misalnya nih dalam hal pilkada ini, ya kan? Itu kenapa kemudian terjadi? Karena memang ongkos politik itu sendiri mahal. Ya, jadi seorang kepala daerah dia baru bisa duduk atau memenangkan pertarungan itu, misalkan ya kemarin kan ada muncul statement-statement bahwa harus memiliki 80 miliar gitu, harus memiliki 30 miliar gitu, baru kemudian dia duduk. Nah, kalau kita hitung misalnya kandidat-kandidat yang akan bertarung ini dari politisi-politisi kita ini, nah ada diantaranya bukan pengusaha, ada diantaranya dia cuman seorang DPRD, ada mungkin dia dari pensiunan birokrat. Nah kalau kita hitung gajinya kan ya apa mungkin kemudian dia secara cuma-cuma mau untuk bertarung memperebutkan kursi menjadi kepala daerah menghabiskan dana misalkan 80 miliar, atau bahkan kabarnya pakai donatur ya, ada donatur yang membiayai. Di situ dia. Nah, akhirnya kan yang terjadi sudah yang pertama ongkos politiknya itu mahal, begitu dia menjabat, maka kemudian nanti dia menang, kemudian dilantik, dia menjabat menjalankan tugas. Yang pertama dia pikirkan itu program dia bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Logikanya kan, berarti yang pertama bagaimana untuk mengembalikan modal, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ada tadi donatur yang cukong-cukong ini. Nah, maka kemudian kebijakan-kebijakan dari seorang kepala daerah yang menang ini, maka kebijakannya itu bisa dipesan oleh cukong tadi yang menjadi donatur dia. Akhirnya dia tidak bisa mandiri, ya, tidak bisa menjadi dirinya sendiri sebagai seorang kepala daerah. Nah, letak masalahnya adalah di situ. Nah, masalah yang ketiga, memang kita tidak bisa ujuk-ujuk menyalahkan sepenuhnya, ya, menyalahkan sepenuhnya mereka ini yang bertarung ini yang menjadi kandidat kepala daerah lalu kemudian menang. Nah, kesadaran masyarakat kita juga terhadap money politik itu rendah. Malah potretnya di lapangan adalah jika tidak ada serangan pajarnya, ya, istilahnya tidak ada serangan pajar dari salah satu kandidat itu, meskipun dia baik, sulit dia untuk memenangkan pertarungan. Itu yang disebut letaknya di situ. Prinsip NPWP. Iya. Nomor piro, wani piro. Itu dia. Itu yang menjadi kendala kita gitu, Bang. Tapi gini, kira-kira teman-teman dari mahasiswa ada nggak rencana buat gerakan apa gitu ya yang setidaknya bisa menjadi semacam gerakan moral kepada para calon? Misalnya begini, mendatangi setiap calon kepala daerah itu terus membuat kontrak politik untuk menyatakan bahwa ini loh yang akan janji kamu, ya mungkin dicatat janji-janji kampanyenya, disusun, diketik, kemudian setiap ketika mau pilkada itu berlangsung didatangi satu-satu suruh teken gitu. Ya kalau kita dari kayak gitu. Ya kalau kita dari BEM Riau, malah yang mau kita kejar itu fakta integritas mereka itu komitmen untuk tidak korupsi. Ya. Itu yang mau kita kejar. Kenapa? Kalau janji-janji politik yang lain itu, janji politik kan tak bisa dihukum. Gitu. Ya. Dia nggak bisa dihukum. Nah, misalnya dia berjanji akan bangun jalan misalkan di kampung ini. Begitu dia duduk lalu kemudian dia nggak penuhi janjinya. Ya. Dia hanya mendapatkan konsekuensi sebagai konsekuensi politiknya gitu. Mungkin selanjutnya dia nggak akan dipilih di situ gitu. Tapi kalau secara hukum kan tidak.
Nah, malah yang mau kita usulkan itu adalah kita ingin kerjasama juga nanti dengan KPU, kemudian dengan KPK, lalu kemudian dengan seluruh kandidat calon kepala daerah ini. Kita buat satu deklarasi bahwa mereka itu komitmen, sekaligus penandatanganan fakta integritas, bahwa mereka komitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Karena memang kita lihat semboyan yang digaungkan di pemerintahannya Pak Samsuar dan Pak Edi Natar ini kan Riau hijau dan bermartabat, dan kemudian Riau bermarwah. Kita harus mewujudkan Riau bermarwah ini tidak hanya tingkat provinsi. Nah, Riau ini kan tidak cuma ada di provinsi, tidak cuma ada di Kota Pekanbaru, tapi Riau ini adalah 12 kabupaten kota. Ini adalah Riau. Kita harus pastikan bahwa semuanya ini bermarwah. Bermarwahnya kita melihat dan kita menilai masalah utama kita salah satu masalah besar kita adalah korupsi. Maka untuk Riau ini bisa bermarwah, kita harus bersih dari tindak pidana korupsi sebagai bumi yang bumi Melayu. Maka kita harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa malu jika melaksanakan tindak pidana korupsi. Itu yang mau kita ajak nanti gitu. Kita laksanakan. Baik. Tadi sempat diungkapkan bahwa hal yang agak sulit sekarang untuk dilakukan adalah menyatukan elemen-elemen di kalangan mahasiswa agar lebih solid lagi untuk melawan atau melakukan gerakan-gerakan yang mampu membawa bangsa kita ini benar-benar ke arah kemajuan yang nyata. Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh HMI misalnya atau BEM Seriau dalam waktu dekat ini, ada nggak? Apalagi di momennya tadi kan pilkada gitu. Ada rencana nggak untuk ngumpul lagi, menyatukan satu komitmen untuk membuat gerakan agar pilkada tadi ini benar-benar bisa jadi momentum untuk kebaikan Riau lah, paling tidak kita bicara Riau. Gimana nih? Jadi Bang, kalau HMI cabang Pekanbaru itu sendiri di akhir bulan ini pada tanggal 29 dan 30 nanti kita ada agenda 2 hari. Kita akan bentuk forum yang namanya kita diskusi tentang kebangsaan. Jadi lewat momentum itu kita berbicara tentang bagaimana kondisi Indonesia hari ini dan Riau terkhususnya. Jadi gerakan yang kita bangun sebenarnya tidak hari ini, tidak yang kemarin dan tidak juga yang akan masa datang. Tapi untuk selanjutnya ini tidak terbatas waktunya. Namun pada prinsipnya apapun itu dalam gerakan mahasiswa sebenarnya kita selalu upaya untuk menyatukan lewat momentum program, kemudian gerakan. Nah, namun kita juga tidak pesimis sebenarnya terhadap upaya yang kita lakukan sebagai elemen mahasiswa hari ini untuk membuatkan gerakan bersama berbicara tentang Riau pada khususnya. Nah, seringkali ada upaya dari pihak-pihak lain, dari antek-antek penguasa, kemudian pengusaha dan yang lain-lain ini memanfaatkan momentum ini untuk menyetir gerakan mahasiswa hari ini. Jadi ini ada ketidakseimbangan yang terjadi ketika mahasiswa mau menyatukan gerakan, ada upaya lawan untuk mengembosi gerakan itu sendiri. Jadi sebenarnya pesimis tidak, namun kita tetap upayakan bagaimana gerakan mahasiswa hari ini tetap menyatu, mengawal kondisi bangsa hari ini, mengawal agenda anti korupsi kita, agar supaya ke depan Riau bisa lebih bermarwah. Dan kemudian untuk antek-antek yang mencoba masuk ke lingkaran mahasiswa mengembosi gerakan, saya minta supaya Anda sadarlah dan bertaubat, karena upaya Anda itu tidak sama sekali mencerminkan upaya visi daerah untuk Riau lebih bermarwah sebenarnya, karena itu adalah gerakan-gerakan keji yang mencoba menutupi kebusukan-kebusukan dari sistem pemerintahan dan kejahatan-kejahatan yang lain yang terjadi pada hari ini. Kira-kira begitu. Gimana kalau Amin? Kalau kita dari BEM Seriau memang kita punya agenda yang namanya rapat kerja daerah, Bang. Rapat kerja daerah itu kita membahas isu-isu yang krusial, baik khususnya itu isu di Provinsi Riau, di kabupaten kota seprovinsi Riau, kemudian isu-isu nasional yang berkaitan dengan Riau. Nah, rapat kerja daerah ini berdasarkan mandat musyawarah daerah
pada Desember kemarin di Universitas Lancang Kuning terpilihnya kita sebagai koordinator pusat. Nah, ini adalah momentum yang akan kita ambil kesempatan untuk menyatukan persepsi itu. Karena memang rapat kerja daerah BEM Seriau itu dia membahas tentang isu. Misalnya kita akan membahas tentang isu karhutlah, membahas tentang isu korupsi, isu ini mau pilkada. Kemudian kita juga membahas tentang isu transisi Blok Rokan menuju Pertamina gitu dan lain-lain lah. Banyak agenda strategis ya. Ya, semuanya akan kita bahas gitu. Nah, kemudian dari situ kita akan tetapkan semuanya di sidang pleno. Mana yang kemudian menjadi isu prioritas kita yang akan kita kejar dan kita gerakkan dalam jangka dekat, mana kemudian isu dalam jangka menengah, mana isunya yang akan kita gerakkan dalam jangka panjang. Nah, memang agenda itu akan kami laksanakan di bulan Oktober insya Allah. Dan memang itu adalah kesempatan kita tadi untuk menyatukan persepsi itu. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingin pada kesempatan itu dalam BEM Seriau kita punya komitmen bahwa kita harus mencoba mengajak masyarakat untuk tolak misalkan politik uang, ya kan? Nah, dan situ kita menyatukan gerakan, setiap gerakan itu memang kita harus membersamai. Gerakan ini kan tak cuma nanti kita aksi demonstrasi, bisa juga kita misalkan dalam bentuk-bentuk lain. Apalagi kan sekarang ini di ruang demokrasi kita yang memang semua orang memiliki media gitu kan, baik media pribadi, medsosnya dan lain-lain. Nah, melalui itu nanti akan coba kita gerakkan gitu. Nah, hubungannya nanti ketika dengan kawan-kawan yang HMI misalkan, kawan-kawan Cipayung ini memang kalau kita ada agenda, ada acara, kita biasanya saling undang gitu. Nah, mungkin kan publik melihat satu hal yang terlihat bahwa kita ini agak kurang militan ya, agak kurang bersatu gitu. Itu dalam konteks demonstrasi aja. Tapi bukan berarti setiap organisasi tidak melakukan demonstrasi. Mungkin satu isu misalkan karhutlah. Kawan-kawan Cipayung berkumpul mereka aksi demonstrasi. Lalu kemudian kita kawan-kawan BEM kita berkumpul aksi demonstrasi. Kita tetap bergerak. Hanya saja kita bergerak itu berdasarkan kajian dari lembaganya masing-masing dulu gitu. Saya punya keyakinan nanti kita bisa untuk menyatu kok bikin gerakan besar itu. Nah, itu ditunggu-tunggu. Asal jangan dimakan. Kalau Amir sudah semester berapa nih, Mir? Kalau saya semester 8, Bang. Ini dalam tahap menyusun skripsi nih. Ini agak krusial ya. Makanya tadi saya tertarik gitu ketika dalam konteks penegakan hukum korupsi tadi, kebetulan saya mahasiswa hukum, Bang. Jadi saya punya beberapa indikator untuk menilai penegakan hukum tindak pidana korupsi di Riau ini. Yang pertama itu dari segi penegakan hukumnya. Yang masalahnya itu adalah kenapa kemudian pejabat kita ini tidak pernah jera ketika sudah dipanggil, gubernur kita sudah 3 kali hat-trick korupsi, kenapa pejabat-pejabat yang lain tidak jera? Masalahnya adalah tidak ada efek jera. Padahal tujuan dari hukum pidana itu salah satunya adalah efek jera. Nah, penegakan hukumnya, tujuan penegakan hukum pidana itu salah satunya adalah efek jera. Nah, kenapa artinya tidak jera? Berarti sanksinya masih tergolong ringan. Kalau sanksinya saya kira tergolong ringan, kembalinya tidak di situ, Bang. Tapi kembalinya yang disampaikan oleh ketum tadi. Dia sudah dihukum pun, lalu kemudian dia dipenjara di Sukamiskin, tapi kan kemarin diungkap oleh Mata Najwa misalkan rupa-rupa penjara. Iya kan? Artinya bahwa mereka bisa pesan gitu, mereka bisa keluar. Hanya saja memang mereka punya keterbatasan untuk keluar. Nah itu, maka dari segi hukumnya itu memang nggak efektif juga gitu, tidak dilaksanakan secara efektif gitu. Ya, karena tadi ya, selain walaupun dihukum lama dalam penjara, tapi penjaranya enak. Iya. Seperti Gayus Tambunan kan sampai ada lagunya dia, Bang. Iya, betul. Sampai ke Bali kan. Iya, jadi itu yang membuat kemudian banyak faktor yang membuat tidak jera. Kalau Heri udah semester berapa nih? Oh, saya sekarang lagi di pasca di Universitas. Oh, sudah masuk pasca ya. Okay. Baru semester pertama ini, Bang, masih maba. Wow. Daring pula ya? Masih daring. Luar biasa. Ini anak-anak muda yang berusaha untuk terus memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsa ini. Tetap komit ya untuk terus mengagendakan, menyuarakan keprihatinan masyarakat kita yang di bawah, memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Mudah-mudahan semangat ini bisa ditiru oleh yang lain, mahasiswa-mahasiswa lain ya. Bukan berarti juga mau mengorbankan kuliah, enggak, itu juga tanggung jawab sebagai anak kepada orang tua.
tapi jangan lupakan ada tanggung jawab lebih besar, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Amir, Heri, terima kasih sudah mau main-main di studio AP News Channel. Ya mudah-mudahan nanti bisa datang lagi kemari kita ngobrol yang lain-lain ya. Kita dari media siap mendukung gerakan-gerakan mahasiswa untuk memperjuangkan masyarakat. Siap. Baik, teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol kita, asik sekali, semangat dengan anak-anak muda yang luar biasa. Kita berharap bahwa suara-suara seperti ini jangan coba-coba dibungkam oleh Anda-Anda yang berkuasa. Ingat, ini juga perjuangan mereka untuk anak cucu bangsa ini gitu. Jadi jangan sampai kita membiarkan negara ini semakin terpuruk hanya karena Anda ingin lebih kaya, Anda ingin lebih makmur sendiri ya, tapi juga hargai perjuangan teman-teman yang menyuarakan keadilan dan kebenaran untuk bangsa ini. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya di AP News Channel. Jangan lupa subscribe dan share dialog ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.